Psikolog forensik Reza Indragiri menjelaskan, meski CCTV merekam rangkaian peristiwa perampokan dan pembunuhan, polisi harus melengkapi bukti agar para pelaku dapat dijerat pasal pembunuhan berencana. Kata berencana ketika diurai secara saintifik dengan menggunakan psikologi forensik, maka berencana itu harus dipastikan bahwa di benak pelaku atau para pelaku sudah tersedia 4 unsur, 4 elemen, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Target artinya para pelaku itu sebelum datang ke TKP tahu persis siapa gerangan pihak atau manusia yang akan mereka incar. Dan manusia yang akan diincar tersebut akan diapakan nantinya. Pelaku kini telah ditahan dan diperiksa untuk mengungkap motif dan pasal yang dikenakan untuk menghukum para pelaku. Sementara jenazah korban telah dimakamkan di Taman Pemakaman HKBP di Kecamatan Rumbai pada Sabtu sore. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Para pelaku telah ditahan dan diperiksa untuk mengungkap motif dan dalang perampokan disertai pembunuhan. Selengkapnya kami sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Riau, Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyad. Selamat petang, Pak Pandra. Ya, selamat petang Mas Radi, selamat petang para pemirsa Kompas TV. Ya, Pak Kabid, hubungan keempat pelaku, ini saya ingin tanya, apakah benar menantu korban dalang dari perampokan yang disertai dengan pembunuhan ini, seperti yang sempat disinggung dalam press release tadi? Ya, benar sekali bahwa pelaku adalah mempunyai hubungan kekerabatan, adalah menantu dari pihak pertama. Dan tersangka atas nama tersangka AF ini sudah meninggalkan rumah itu dari 2023 dan barulah di tahun 2026 ini tersangka bersama 3 orang yang lainnya mendatangi dan ya terjadilah peristiwa pidana tersebut. Begitu, Mas. Artinya pelaku juga sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban ya, Pak Komes ya? Ya, benar. Memang sejak awal, semenjak meninggalkan rumah tersebut, pelaku atau TSKF ini meninggalkan rumah tersebut karena menurut dia sehati terhadap perilaku korban yang menurut tersangka AF ini selalu menyimpan perasaan dia. Menurut dia seperti itu. Karena ada ucapan-ucapan verbal dan apalagi ini sangat menyakitkan. Ini pengakuannya. Setelah dia keluar dari rumah tersebut sebenarnya di 2023-2024 dan 2025 itu tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau punya niat seperti itu. Namun sejak berkenal dengan seseorang pria yang tentunya adalah teman dekat daripada tersangka AF ini dengan inisial tersangka SL menjadi eksekutor tersebut. Ini dikenal di tahun 2025 sekitar bulan November. Dan juga dia juga yang melakukan suatu perencanaan secara sama-sama bersama 2 orang yang lain. Nah, kalau yang satu lagi tersangka E ini sifatnya adalah mencarikan alat untuk melakukan suatu penyiksaan dan penganiayaan terhadap korban almarhum Nyonya Dumaris Sitio tersebut. Dan yang satu lagi atas nama adalah sahabat atau rekan masa kecil pada masih di Sumatera Utara. Begitu Mas Radi. Baik, tadi terungkap juga dalam jumpa pers bahwa sang menantu ini adalah inisiator sebenarnya, sekaligus juga yang merancang semua ini. Nah, saat ini kan ada 4 tersangka selain sang menantu tadi. 3 peran tersangka lainnya apa saja, Pak Kabid? Ya, baik. Jadi yang saya katakan tadi, peristiwa pidana ataupun juga ingin menguasai, merampok. Awal mulanya nyatanya merampok atau menguasai harta korban. Karena diketahui selama ini korban termasuk keluarga berat, ada 1 kendaraan yang dia targetkan. Ada 2 kendaraan, di mana 1 kendaraan adalah jenis minibus, lagi adalah jenis menurut pengakuan tersangka setelah kami kejar dan kami tangkap, itu artinya pengakuannya seperti itu, ingin menguasai. Jadi ini yang selama ini komunikasi jauh, tiba-tiba menjadi akrab dan ini dipengaruhi juga oleh tersangka SL sebagai tutor. Nah, ini adalah sudah melakukan nikah siri pada saat pertemuan. Dan mereka berkenan ini adalah setelah meninggalkan
rumah tersebut dan kenal di akhir tahun ini. Dan dari inilah mereka merencanakan bagaimana caranya untuk memperoleh kesempatan. Mereka berkeinginan untuk memasuki dan pernah dilaksanakan tanggal 8 April 2026 lalu di rumah yang tempat perkara di jalan di rumah tersebut. Dan terjadilah peristiwa tersebut yang diambil baru sebagian. Namun karena korban ini cukup dekat atau tidak melaporkan kepada kepolisian, dianggap seperti itu. Karena dia masih anggap ini adalah bagian dari menantunya. Jadi anggap biasa, tapi pihak keluarga curiga karena barang-barang yang hilang. Nah akhirnya disangka CCTV. CCTV itulah bisa kami mengungkap. Dan peristiwa itulah terjadi pada tanggal 29 April 2026 yang mengakibatkan korban meninggalnya. Karena dilihat kesempatan pada saat itu adalah korban dalam keadaan sendiri dan suami korban yang keluar termasuk korban tidak berada. Baik. Begitu Mas. Ya, yang ingin saya pastikan dan ingin saya tanyakan juga Pak Kabid, bahwa sang menantu dengan ketiga tersangka lainnya ini sudah mengenal satu sama lain sebelumnya atau memang si inisiator atau sang menantu ini juga merekrut para tiga tersangka lainnya untuk melancarkan aksi jahatnya ini? Saya jelaskan tadi bahwa antara tersangka dua orang perempuan dan orang laki-laki. Yang tersangka AF ini atau menantu daripada korban itu teman baik dengan teman baik atas nama L. Yang tersangka perempuan. Nah, selama dia meninggalkan rumah dan berada di Medan, dikenalah dengan seseorang namanya SLT. SL tadi akhirnya menjalin hubungan, akhirnya menikah siri. Nah, setelah menikah siri baru muncul niatan tersebut. Sedangkan antara L atau SL SL dengan ini teman baik, mereka itu sudah sepakat. Dari mulai bulan April itu justru yang menginisiasi dan membuat situasi itulah tersangka AF akan menyewa kendaraan minibus yang tersebut dan juga dimodali atau dimodali untuk perjalanan dari dari Takeng menuju ke Medan untuk sahabat dan juga dengan temannya itu lagi yang namanya E tadi sampai menginap di Kota Baru dan merencanakan untuk aksi dan melakukan pengintaian. Jadi sudah kali melakukan pengintaian, berarti kan perencanaannya sudah ada. Intinya ingin merampok. Tetapi karena situasi memungkinkan apabila membahayakan, timbullah niat dari tersangka SL tadi. Lebih bagus kita saja. Nah itulah itu yang termuncul dari pemikiran mereka. Mereka sepakat untuk melakukan itu. Tapi dari isi hati dari Mas sebenarnya tidak ini. Karena memang ternyata setelah kami periksa Mas Radi, keempat tersangka tersebut sudah mengkonsumsi terhadap zat adiktif ataupun juga amfetamin. Jadi ini yang ada suatu stimulus juga halusinogen yang membuat pelaku ini sangat keji. Dan juga tega untuk menghabisinya dari pelaku sampai 5 kali menghantam. Kemudian tersangka satu lagi atas E itu yang menyiapkan barang bukti atau alat untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Nyonya Dumares ini. Demikian Mas Radi. Ya, dengan pengaruh obat terlarang ya, narkotika dan obat-obat terlarang, maka niat keji itu muncul dan motifnya murni untuk menguasai harta korban. Baik, terima kasih informasi yang dihadirkan di Kompas Petang, Kepala Bidang Humas Polda Riau, Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyad. Terima kasih Pak, selamat petang, sampai jumpa lagi.